Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi wahyu dan corak keberagamaan di Indonesia. Wahyu dalam Islam. Secara umum, wahyu adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada makhluk ciptaannya agar mampu survive atau bertahan hidup di muka bumi ini. Contohnya harimau dengan auman dan cakarnya serta giginya yang tajam dalam rangka bertahan hidup. Itu merupakan sebuah contoh daripada wahyu secara umum. Bahkan bukan hanya itu, contoh yang lainnya seperti ikan mampu berenang dan bertahan hidup di air dalam rangka mempertahankan hidupnya, itu pun merupakan wahyu. Dan itu semua telah ditentukan dan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus atau menurut ajaran Islam, yang namanya wahyu itu adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi instruksi, arahan, nasihat, pelajaran dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikannya itu melalui pelantaraan malaikatnya. Dan itu semua bisa diakses oleh manusia pilihan, yaitu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum ada dua macam. Yang pertama, ayat yang tersurat, dan yang kedua, ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang berikutnya ayat yang tersirat. Ayat-ayat yang tersirat ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Dan semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mau berpikir, agar manusia mau melihat tanda-tanda kekuasaannya. Kalau manusia mencoba untuk mengkajinya dan menelitinya, pasti manusia itu atau siapapun akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Yang mempengaruhi keberagamaan di Indonesia itu ada beberapa hal. Sehingga dinamika dan struktur sosial masyarakat Indonesia ini beragam atau berbeda-beda. Di dalam beberapa keterangan disebutkan agama dan budaya lokal lah yang membuat hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena budaya lokal itu sudah ada di Indonesia, bahkan agama-agama pun sudah ada di Indonesia. Dan itu semua menjadi sebuah karakter atau yang biasa disebut dengan jati diri orang Indonesia itu sendiri. Yang kesemuanya itu mewarnai hampir di semua aspek kehidupan yang ada di Indonesia ini. Karena dengan demikian, ketika Islam datang ke Indonesia, maka antara agama yang masih ada di Indonesia dan budaya lokal yang ada di Indonesia serta agama Islam itu sendiri, terjadilah akulturasi atau terjadi sebuah percampuran. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pada saat ajaran Islam ini diajarkan oleh para wali, yaitu para wali Songo,
para wali songo itu mengajarkan ajaran Islamnya tidak dengan menentang arus, tapi mengikuti arus yang ada. Seperti para wali ini mengajarkan ajaran Islam dimasukkan ke dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti wayang golek, wayang uwong, gamelan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam bahasa lain, ajaran Islam diajarkan oleh para wali ini dengan mengikuti arus yang ada sehingga ajaran Islam dan budaya lokal bahkan agama-agama yang sudah ada bercampur atau terjadilah akulturasi. Maka hal ini pula yang menyebabkan oleh sebagian kalangan disebutkan itulah sebuah penyebab terjadinya Islam abangan di daerah Jawa. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi sudah disebutkan, ajaran Islam berakulturasi dengan budaya lokal dan agama-agama yang sudah ada di Indonesia ini. Sehingga sebagian kalangan pun menyebutnya para wali penyebab terjadinya sinkritisme agama. Yang berikutnya, corak keberagamaan di Indonesia. Secara umum, corak keberagamaan di Indonesia ini ada dua macam, yaitu high tradition dan low tradition. Islam dalam firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya seperti termaktub dalam kitab dan bersifat mutlak. Jadi maksudnya high tradition ini, ajaran Islam sudah menancap erat di dalam diri atau pribadi orang Indonesia. Sehingga apa-apa yang termaktub di dalam kitab itu bersifat mutlak dan dijalankan oleh mereka. Sedangkan yang low tradition itu Islam dalam nas bergumul dengan realitas sosial dalam masyarakat yang berbeda-beda secara kultural. Sehingga Islam tidak hanya melulu pada nas, melainkan telah terwujud dalam histori kemanusiaan. Jadi, yang low tradition ini, orang Islam atau ajaran Islam beserta orang-orang Indonesia itu sudah bersatu atau bercampur, ya, sehingga tidak seperti yang high tradition, tapi low tradition ini lebih ajaran Islam itu kurang dari kenyataannya, karena yang terbanyaknya adalah hal-hal atau ajaran-ajaran yang sudah ada serta budaya-budaya yang sudah ada. Agama Islam implikasinya bersifat mutlak pada corak pertama dan Islam implikasinya menjadi relatif pada corak yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.